Baik, masih di manajemen proyek pada part 2, yakni alat bantu dan teknik eksekusi proyek. Metodologi manajemen proyek artinya banyak manajer proyek berpengalaman percaya bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dalam manpro, tapi bagaimana melakukannya. Kemudian poin kedua, sistem informasi manajemen proyek. Artinya, ratusan produk perangkat lunak manpro tersedia di pasaran dan banyak organisasi yang menggunakan sistem manajemen proyek perusahaan yang tangguh yang bisa diakses dari internet. Kemudian pada halaman 17, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Untuk poinnya itu ada 3. Pertama, perubahan tak terhindarkan pada sebagian besar proyek, sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. Poin kedua, memantau pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja dalam manajemen proyek. Kedua, 2 keluaran yang penting, maksudnya tindakan korektif dan preventif yang dianjurkan. Kemudian pada halaman berikutnya, sistem kendali perusahaan. Terdapat 2 poin. Yang pertama itu proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi dapat diubah. Kemudian poin kedua, menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Oke. Berikutnya ada penutupan proyek. Yang harus diperhatikan di sini terdapat 2 poin. Yang pertama itu, untuk menutup proyek, Anda harus mengakhiri semua aktivitas pada proyek yang Anda jalankan. Kemudian poin kedua, keluaran utamanya. Di sini dapat kita lihat untuk pengeluarannya itu ada proses penutupan administratif, proses penutupan kontrak produk, kemudian layanan atau hasil akhir pembaharuan, kemudian akses proses organisasional. Kemudian pada materi terakhir ini ada rangkuman. Di rangkuman ini kita ditampilkan poin manajemen integrasi proyek mencakup poinnya itu pengembangan carta proyek, kemudian pengembangan pernyataan lingkup awal proyek, kemudian poin ketiga, pengembangan rencana manajemen proyek, kemudian pengaturan dan pengelolaan eksekusi proyek, kemudian pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek, kemudian pelaksanaan pengendalian perubahan, dan yang terakhir itu penutupan proyek. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.